Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam acara Wayang dan Dakwah. Kita akan membahas wayang dalam tinjauan budaya dan agama bersama tamu-tamu kita pada kesempatan kali ini. Berbahagia sekali kita di studio hari ini bergabung dengan teman-teman para seniman putri dari kelompok Karawitan Wani Tombok yang kemudian dengan begitu luar biasa. Tadi berproses saya sudah sempat lihat latihannya. Sebentar lagi akan kita saksikan bagaimana teman-teman dari Karawitan Wani Tombok ini mengiringi dalang Nisruni Widawati. Tapi saya akan sapa dulu tamu-tamu kita. Yang pertama, beliau adalah Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Bapak Kiai Haji Agus Salim. Assalamualaikum, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah hadir di Wayang dan Dakwah, Yai. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Tamu kita yang kedua, beliau adalah Ketua 4 Persatuan Pedalangan Indonesia. Saya biasa panggil Mas Catur Yudianto atau biasa dipanggil Mas Yudi. Selamat datang Mas Yudi, terima kasih telah hadir di Wayang dan Dakwah. Terima kasih. Sehat Mas Yudi? Pangestu nih, sehat-sehat. Wayang bagaimana wayang ini perkembangan terakhir Pak Padi? Sambil menunggu, Mas. Sambil menunggu situasi, Mas. Tapi ya? tetap berjalan seadanya. Iya. Pemirsa, sebelum kita lanjutkan obrolan kita dengan tamu-tamu kita, marilah kita saksikan sebuah sajian pakliran padat dari dalang Nisruni Widawati dalam lakon Bambang Kandihowo. Selamat menyaksikan. Pinten-pinten ngelemu wohing pasinaon. Iya Kyai Semar. Banjur samengko aku kudu kepriye? Utamaning jalma menika menawi saged dados obor tumrap pepetenging asanes. Banjur apa pikolehku menawa bisa dadi sumbering pepadang Kyai? Denayu, wong tumindak becik niku ampun ngarep-arep diganjar. Mangke mundhak aber. Luweh-luweh yen kibir, mangke malah kejungkir. Prayogi nyebar kabecikan kanthi ikhlas. Mang pitados Gusti mboten sare Denayu. Tan samar pamoring suksma sinuksmaya winahya ing asepi. Sinimpen telenging kalbu. Sedhakep ngeningaken Pancandriya manunggalan dayaning alam. Kaya usana keketek pengantep-anteping rasa. Padha sakala sirna wewujudan wanudya ayu jleg dadi jejaka kang pekek ing warna.
kok malah macak dados jaler. Mengku kersa menapa, Den? Kyai, tak estokke dawuhmu. Kanthi aku dadi wong lanang kaya mangkene, muga bisa dadi dalan laku dharma, nanging ora diweruhi sapa to aku iki, Kyai. Wah, inggih, inggih. Leres Den Ayu, sip tenan. Nanging sampeyan kudu ganti jeneng riyen. Banjur pantese aku nganggo jeneng sapa, Kyai? Sekedap, kula pados niri. Sampeyan sakniki jenenge Bambang Kandihawa. Nityaswara. Langkauna dhisik bangkeku. Wah, kelakon pengajamu. Wahai.
lumajar kados tiyang binujung. Mongko nitik pengageman paduka sipating Nalendra. Inggih. Awon tanpa rupi. Kula menika Nalendra saking Ima Imantaka. Dene sudi amastani jasad kula. Kula Prabu Jaya Sudegya. Menika garwa kula pun Dewi Nitiswara. Menika anak kula pun Durnityaswara. Lajeng pangandika menika sinten? Oh inggih. Kula tiyang kabur kanginan bebasan kandhang langit kemul mega. Nami kula pun Bambang Kandihawa. Lajeng paduka darbe sedya menapa dene mlebet sak lebeting wana. Waleh-waleh menapa kula sak keluarga menika pados papan pangungsen. Praja kula bedhah dening pengamuking Nalendra Yaksa Prabu Kalasarana saking Praja Lokasegara. Labet kula tampik panglamaripun dumateng anak kula pun Durnityaswara. Malah kepara anak kula Jalupun Durnita tumekeng tiwas nalika lumawan ing prang. Permara reh manguswamya ngambrengeng kadi karunaning kaswase aneng marga amalakung duh jagat dewa Bathara kok ya isih ana wong kang ngendelake panguwasa lan kekuatane kanggo miloro sak pepadan. Duh Sang Prabu, menawi wonten kepareng paduka mugi mesanggraha sakwetawis wonten papan mriki. Badhe kula ayunaken kamurkanipun Prabu Kalasarana. Eluh ampun. Prabu Kalasarana menika sak kalangkung sekti. Mangke malah boten sae kedadosanipun. Jurung puji Sang Prabu mugi saged dados sarana sirnaning angkara murka. Kumaludha kuntur kato lumembak penyu kumambang latalah ana bocah bagus sapa kowe
Gandihawa. Apa kowe Prabu Kalasarana, Ratu Lokasegara? Iya. Duwe karep apa kowe teka kene? Gayuh adil lan nyirnake angkaramu. Wah, kakean puwus kowe. Kelakon ajur kuandamu. panuwun ingkang tanpa pepindhan. Inggih. Samangke swawi keparenga kondur dhateng Datulaya, mranata malih praja Paduka kanthi mardika. Anak Mas, Paduka sampun nylametaken kula sak praja. Menawi kepareng sumangga kula dherekaken dhateng praja. Supados para kawula pirsa, bilih Paduka ingkang nyirep dahuru ing praja Ima Imantaka. Inggih, inggih. Matur genging panuwun. Sedaya menika awet pangayumaning Gusti ingkang akarya jagat. Malah daya-daya kula nyuwun pamit badhe nglajengaken lampah.
Pemirsa, masih bersama Wayang dan Dakwah. Baru saja kita saksikan sebuah penampilan sangat simbolis menurut saya. Karena ini tentang perempuan yang kemudian harus berubah atau menyamar sebagai laki-laki untuk berdharma, melakukan hal-hal yang bermanfaat, menolong orang lain, bahkan bangsa lain, dan seterusnya. Nanti akan kita bicarakan hal ini sebagai pijakan untuk kita mohonkan juga pandangan dari Mas Yudi maupun Yaya Gus Salim. Tapi sebelumnya saya ingin ke Mbak Sruni Widawati sebagai dalang. Bambang Kandihowo, ini tadi Sri Kandi ya Mbak Sruni ya, yang berubah. Sri Kandi. Dalam pandangan Mbak Dalang, Mbak Sruni, sebenarnya apa yang ingin disampaikan lakon ini? Kenapa Sri Kandi harus menolong, tapi kenapa harus menyamar dan seterusnya? Begini, ini seperti superhero milenial gitu loh. Jadi kan kalau biasanya kayak Superman, terus kalau yang kayaknya superhero ya kayak Spiderman gitu kan, berubah, tidak gitu mau ya, diketahui identitasnya siapa. Nah itu menyembunyikan identitasnya. Lah itu saya ingin sebagai simbolik bahwa ya kalau menolong orang itu tanpa pamrih gitu. Iya. Jadi soal perubahannya itu seperti superhero, manakala di waktu-waktu tertentu ya dia berlaku sebagaimana kita biasanya, tapi begitu mau menolong orang ya dia bisa menyamar atau berubah wujud seperti Superman, seperti itu ya. Iya. Superman buka set Superman terbang. Iya. Tapi ngomong-ngomong saya jadi ingat guyonan itu Mbak Sruni. Superman kalau terbang tangannya nutup dada satu, yang satu ke depan. Iya, kenapa? Dia takut esnya mencair, jadi tutupi gitu. Saya akan ke Mas Yudi dari sisi kebudayaan. Ini kan tentang masalah-masalah yang sangat jamak atau umum terjadi sesungguhnya. Dan kepedulian, lalu bagaimana kita melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk menolong atau untuk berperan serta lah ke kepentingan orang. Dari tinjauan budaya seperti apa Mas Yudi? Ya, terima kasih Mas Nanang. Sebelumnya saya pribadi terima kasih karena saya nggak ngira kalau pas giliran saya tuh putri semua. Jadi Mas Nanang tahu betul bahwa saya sudah hampir 3 tahun ini sebagai pemerhati wanita. Jadi kebetulan diaworkan gitu. Iya. Terima kasih. Jadi gini Mas Nanang, dari sisi pandangan kebudayaan bahwa memang hidup itu sebenarnya kan sudah ada kewajiban. Iya. Artinya kewajiban untuk memberi atau menolong. Kewajiban untuk menerima itu sudah ada, sudah tergariskan. Hanya memang akhir-akhir ini ada pergeseran. Pergeseran nilai pada saat dia memberi itu. Kalau dulu Mas Anang, orang memberi itu tidak karena sudah kewajiban, itu tidak harus dipublikasikan, tidak harus orang lain tahu. Ini saya sedikit mengulas sedikit peran dalang itu dulu. Sebenarnya bukan hanya sekedar memainkan wayang. Ya. Dia juga memberi, tetapi dia supaya dia tidak semata-mata ini loh saya memberi, supaya Anda tahu semua enggak. Dia akhirnya melalui media wayang. Makanya dulu saya ingat kata-kata dari Mbah Darman. Ya. Jadi dulu dalang itu juga disebut kiai juga, karena apa? Tugasnya bukan hanya sekedar menghibur, dia hanya memberi perlindungan tentang apa? Tentang ketentraman. Tentang kedamaian, tentang apa saja yang muncul dari kehidupan masyarakat setempat. Makanya dulu kalau terjadi bencana atau kalau bahasa dulu pekebluk ya, karena dulu belum ada medsos, tidak ribut seperti sekarang. Dulu larinya ke kiai atau Pak Dalang itu. Dan nanti dalang itu akan memberikan sesuatu yang masyarakat itu tidak tahu. Makna dari pakeliran itu apa? Tidak tahu, tapi tiba-tiba dengan adanya pemberian si Pak Dalang tersebut, ya apakah kebetulan nanti mungkin Pak Yai atau yang bisa mengungkap apakah kebetulan apa memang jalannya seperti itu, pegebluk itu akhirnya serna gitu. Dan lalu bergeser Mas Anang. Ya tidak semua dalang sekarang itu kalau diminta dalang pasti pertama kalinya mesti mainnya di mana? Oh iya. Mainnya tempat terhormat apa enggak? Terus nanti larinya apa?
honornya berapa. Itu kan perkembangan sekarang. Tapi makna dari awal itu seperti itu. Tuh, terus ini menular, Mas Nanang, menular ke berbagai kehidupan yang menurut saya ini perlu diantisipasi. Barang nanti Pak Kiai nanti bisa menjelaskan secara agama. Jadi sekarang ini yang perlu diperhatikan bahwa sekarang memang banyak orang memberikan santunan, tapi lucunya harus disuting, harus disiarkan, harus ada dokumennya. Nah, harus ada dokumennya bahwa ini loh saya pernah memberi. Lah, ini menurut saya mari kita bersama PR kita Pak Yaya. PR kita untuk bagaimana caranya sudahlah. Kalau Anda memang berperan sebagai pemberi atau pelindung hari, sudah, memang tugas Anda. Nggak usah harus diketahui banyak orang atau harus mungkin malah berharapnya mendapat imbalan. Kalau orang Jawa bilang wah ben diwahke, nanti dan sebagainya. Ini kalau menurut saya lucu. Terus satu lagi mohon maaf supaya clear nanti ya. Orang sekarang misalnya ya, orang membantu ada kawan kita yang punya hajatan. Itu kan orang repot. Lalu kita kalau dulu Mas Senang itu sukarela datang ya. Ada yang membawa kelapa, ada yang membawa beras ya punyanya. Sekarang lucu lagi. Sekarang malah kayak orang mau tangke. Tangke itu. Mau tangke itu jadi kayak memberi kayak utang seperti utang piutang. Iya. Saya nyumbang sekian, Pak, terus ditulis, Pak. Ditulis diberikan. Nanti kalau gantian itu terus mengembalikan. Ya, nanti kembalikan. Ini saya juga tidak tahu ini fenomena apa, tapi ini menjadi barangkali nanti melalui Pak Yai ini bisa menjelaskan secara agama. Karena di tempat saya, Mas Nanang, itu malah diumumkan. Ini diumumkan pakai pengeras. Mas Yudi sekian, 100.000 misalnya gitu. Diumumkan lalu ditulis. Nah, ini hal-hal semacam ini memang saya tidak tahu apakah memang zamannya sudah berubah seperti ini, tapi barangkali ini karena menyangkut hakikat kehidupan, ini harus kita kembalikan. Nah, kita ini yang ada di sini, walaupun secuil, tapi kita punya peranan untuk ayo mengembalikan itu semua. Ikut serta karena apa? Setiap tatanan kehidupan sudah mempunyai kewajiban masing-masing. Mungkin sementara itu. Ya, Mas Yudi, ini cukup tertangkap poinnya. Bahwa dari semula yang diniatkan sebagai pengabdian atau pertolongan atau kepedulian, tapi tiba-tiba itu menjadi sangat mekanis dan tiba-tiba menjadi transaksional. Ya itu yang perlu segera disadari dan kemudian bagaimana untuk menyikapi itu. Saya akan ke Gus Halim. Yai, kalau kita tarik lagi tentu ke tuntunan yang bersifat personal karena ini kan kemudian kembali pada pribadi-pribadi ya. Sebelum kita ngomong tentang konteks sosial, tentang peran dan lalu ketulusan untuk berperan ini tadi ya, seperti apa tuntunannya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menjelaskan masalah ini, saya ingin sedikit mengatakan bahwa wayang ini mengingatkan kita kedudukan kita manusia kepada Sang Khalik atau yang Maha Pencipta. Ketika dalang memerankan suatu peran adegan, itu ya dalang ini ya sekendaknya, dan wayang ini pun nggak pernah protes. Iya, melakukan kehendak dia melakukan dalangnya, saja. Gitu. Ini ibaratnya sama seperti kita manusia di hadapan Allah. Bahwa kita manusia itu sifatnya diciptakan, dibentuk dengan bentuk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setelah dibentuk kemudian diatur. Nah, inilah kita bagaimana memerankan agar kita ini mampu atau bisa seperti wayang. Kalau kita sudah mampu memerankan diri sebagai wayang, ini nanti larinya kepada ikhlas tadi. Ikhlas tadi, oke. Kiai, kita tahan dulu untuk soal ikhlas, kita bahas setelah jeda berikut. Pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kita dengan tamu-tamu kita kesempatan kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di Wayang dan Dakwah.
Pemirsa, masih bersama Wayang dan Dakwah, masih bersama kita Yai Agus Salim, Mas Catur Yudianto, Nisruni Widawati, dan teman-teman Karawitan Wani Tombok. Kita lanjutkan untuk menyimak dari Yai Agus Salim yang sempat terpotong tadi, sudah mau menuju keterangan soal menuju ke keikhlasan tadi, Yai. Silakan, Yai. Ya, artinya kalau kita sebagai manusia ini sifatnya diciptakan oleh Allah kemudian diatur, berarti posisi kita ini lemah. Maka dalam Al-Quran la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan, semuanya milik Allah. Malah dalam satu hadis ditambahkan kanzun min kunuzil jannah, dan itulah suatu gudang atau tabungan surga itu. Iya. Jadi la fa'ila illa huwa. Inilah konsep wayang. Bahwa kita ini tidak usah atau tidak boleh ada pengakuan. Iya, iya. Karena pada hakikatnya segala gerak langkah kita semuanya urusan Allah. Sama seperti di dalam wayang tadi. Iya. Masa kita mengatakan bahwa cepot Semar ini kok pintar? Yang pintar bukan cepotnya, yang pintar dalangnya. Iya, iya, iya. Nah ini filosofinya ke sana. Baik, kalau kita teruskan masalah keikhlasan tadi, dari segi definisi ya, ikhlas di situ kan sesuatu yang tidak ada pengaruh, kaitan dengan perbuatan, dengan amal, yakni amal yang tidak ada pengaruh lain selain Allah, itu namanya ikhlas. Ya. Kalau masih ada tujuan lain, ingin pujian orang, ingin dilihat orang, ingin pimpinan tahu, calon mertua tahu, ini nggak ikhlas ini. Itu yang kemudian tadi disebut transaksional tadi. Transaksional tadi. Iya, iya. Nah, Allah itu maha suci, maka Allah hanya mau menerima amal suci. Lah, amal suci itu adalah amal ikhlas. Nah, ikhlas itu perbuatan yang tidak ada tujuan lain selain Allah. Itu ikhlas. Jadi semua hal. Makanya, semua hal, Ya, ala kulli ya. hal Allah di depan. Faman kana yarju faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Kata Nabi, siapapun niat atau hijrahnya hanya kepada Allah dan Rasulnya saja, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Ini langsung jawabu syarti. Kalau saya mengartikan pasti akan berhasil. Pasti akan berhasil. Ya, apa yang kita tuju pasti akan berhasil. Tapi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha awim mura'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi kalau tujuannya dunia, maksudnya dunia ini selain Allah ya. Ya dunia lah, jabatan, rezeki segala macam itu dunia. Kalau hanya itu saja, fa hijratuhu ila ma, itu ada ma di situ. Ma itu lil'am, artinya apa? Ya kadang berhasil, kadang enggak. Seandainya berhasil itu namanya istidraj. Nah ini makanya penting sekali kita paham tentang masalah keikhlasan ini. Dan kemudian yang ingin saya katakan bahwa budaya ini adalah, apalagi pewayangan sini ya, ini adalah bukan budaya yang sangat identik dengan perjuangan atau dakwah para wali songo. Saya sebagai pimpinan atau sebagai ketua lembaga dakwah di pengurus besar Nahdlatul Ulama, ya jelas di sini kita punya punya platform namanya. Ya. Kita punya standar bahwa dakwah kita itu diantaranya apa? Ya mengadopsi ya dengan budaya lokal. Ya budaya lokal itu diantaranya adalah wayang, gamelan. Kenapa dulu kita nggak ikuti wali songo? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah di situ ya dengan arif, dengan bijak, dengan lemah lembut, dengan kata-kata yang baik, bahkan juga dengan keindahan. Ya, dengan keindahan. Dengan kesenian. Wajadilhum billati ahsan. Seandainya pun ada perdebatan itu, maka perdebatlah yang dengan yang baik gitu. Inilah pentingnya standar kita dalam berdakwah, wabil khusus Nahdlatul Ulama selalu mengedepankan uswah. Uswah di situ selalu mengutamakan dirinya dulu. Ibda binafsik.
Jangan lagi kita berbicara kepada orang lain padahal kita sendiri belum selesai. belum soal selesai. Itu. Ya, ya. Nah ini kabura maqtan indallah, kata Allah kan gitu dalam Al-Quran. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah murka kalau kamu hanya bisa bicara tapi nggak ngamalin. Ya. Nah, ini kabura maqtan, maknanya Allah murka itu nggak main-main. Makanya jadi pendakwah itu ya hati-hati. Ini kalau kita standarnya demikian, apalagi kalau standarnya itu standar emosional. Itu sejauh ini yang saya baca mengungkap apakah kebetulan apa memang jalannya seperti itu, Pegebluk itu akhirnya serna gitu. Dan lalu bergeser Mas Anang. Ya tidak semua dalang sekarang itu kalau diminta dalang pasti pertama kalinya mesti mainnya di mana? Oh iya. Mainnya tempat terhormat dulu, apa enggak? Terus nanti larinya apa? Honornya berapa? Itu kan perkembangan sekarang. Tapi makna dari awal itu seperti itu. Tuh. Terus ini menular, Mas Nanang, menular ke berbagai kehidupan yang menurut saya ini perlu diantisipasi. Barang nanti Pak Kiai nanti bisa menjelaskan secara agama. Jadi sekarang ini yang perlu diperhatikan bahwa sekarang memang banyak orang memberikan santunan, tapi lucunya harus disuting, harus disiarkan, harus ada dokumennya. Nah, harus ada dokumennya bahwa ini loh saya pernah memberi. Nah, ini menurut saya mari kita bersama PR kita Pak Yaya, PR kita untuk bagaimana caranya sudahlah. Kalau Anda memang berperan sebagai pemberi atau pelindung, sudah, itu memang tugas Anda. Nggak usah harus diketahui banyak orang atau harus mungkin malah berharapnya mendapat imbalan. Kalau orang Jawa bilang wah ben diwahke, nanti dan sebagainya. Ini kalau menurut saya lucu. Terus satu lagi mohon maaf supaya clear nanti ya. Orang sekarang misalnya ya, orang membantu ada kawan kita yang punya hajatan. Itu kan orang repot. Lalu kita kalau dulu Mas Senang itu sukarela datang dia. Ada yang membawa kelapa, ada yang membawa beras ya punyanya. Sekarang lucu lagi. Sekarang itu malah kayak orang mau tangke. Mau tangke itu jadi kayak memberi. Iya. Kayak utang seperti utang piutang. Iya. Saya nyumbang sekian Pak, terus ditulis Pak. Ditulis. Dibelikan. Nanti kalau gantian terus mengembalikan. Ya, nanti kembalikan. Ini saya juga tidak tahu ini fenomena apa, tapi ini menjadi barangkali nanti melalui Pak Yai ini bisa menjelaskan secara agama. Karena di tempat saya, Mas Nanang, itu malah diumumkan. Iya diumumkan, pakai pengeras. Mas Yudi sekian, 100.000 misalnya gitu. Diumumkan, lalu ditulis. Nah ini hal-hal semacam ini memang saya tidak tahu apakah memang zamannya sudah berubah seperti ini, tapi barangkali ini karena menyangkut hakikat kehidupan, ini harus kita kembalikan. Nah, kita ini yang ada di sini, walaupun secuil, tapi kita punya peranan untuk ayo mengembalikan itu semua. Ikut serta. Ikut serta karena apa? Setiap tatanan kehidupan sudah mempunyai kewajiban masing-masing. Mungkin sementara itu. Ya, Mas Yudi, ini cukup tertangkap poinnya. Bahwa dari semula yang diniatkan sebagai pengabdian atau pertolongan atau kepedulian, tapi tiba-tiba itu menjadi sangat mekanis dan tiba-tiba menjadi transaksional. Ya itu yang perlu segera disadari dan kemudian bagaimana untuk menyikapi itu. Saya akan ke Gus Halim. Yai, kalau kita tarik lagi tentu ke tuntunan yang bersifat personal karena ini kan kemudian kembali pada pribadi-pribadi ya. Sebelum kita ngomong tentang konteks sosial, tentang peran dan lalu ketulusan untuk berperan ini tadi ya, seperti apa tuntunannya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menjelaskan masalah ini, saya ingin sedikit mengatakan bahwa wayang ini mengingatkan kita kedudukan kita manusia kepada Sang Khalik atau yang Maha Pencipta. Ketika dalang memerankan suatu peran adegan, itu ya dalang ini ya sekendaknya.
Dan wayang ini pun nggak pernah protes. Iya, melakukan kehendak Dia melakukan dalangnya, saja. iya. Gitu. Ini ibaratnya sama seperti kita manusia di hadapan Allah. Bahwa kita manusia itu sifatnya diciptakan, dibentuk dengan bentuk yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Setelah dibentuk kemudian diatur. Nah, inilah kita bagaimana memerankan agar kita ini mampu atau bisa seperti wayang. Kalau kita sudah mampu memerankan diri sebagai wayang, ini nanti larinya kepada ikhlas tadi. Ikhlas tadi, oke. Kiai, kita tahan dulu untuk soal ikhlas, kita bahas setelah jeda berikut. Pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kita dengan tamu-tamu kita kesempatan kali ini. Jangan kemana-mana, tetap di Wayang dan Dakwah. Pemirsa, masih bersama Wayang dan Dakwah, masih bersama kita Yai Agus Salim, Mas Catur Yudianto, Nisruni Widawati, dan teman-teman Karawitan Wani Tombok. Kita lanjutkan untuk menyimak dari Yai Agus Salim yang sempat terpotong tadi, sudah mau menuju keterangan soal menuju ke keikhlasan tadi, Yai. Silakan, Yai. Ya, artinya kalau kita sebagai manusia ini sifatnya diciptakan oleh Allah kemudian diatur, berarti posisi kita ini lemah. Maka dalam Al-Quran, la haula wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan, semuanya milik Allah. Maka dalam satu hadis ditambahkan kanzun min kunuzil jannah, dan itulah suatu gudang atau tabungan surga itu. Iya. Jadi la fa'ila illa huwa. Inilah konsep wayang. Bahwa kita ini tidak usah atau tidak boleh ada pengakuan. Iya, iya. Karena pada hakikatnya segala gerak langkah kita semuanya urusan Allah. Sama seperti di dalam wayang tadi. Iya. Masa kita mengatakan bahwa Cepot Semar ini kok pintar? Yang pintar bukan Cepotnya, yang pintar dalangnya. Iya, iya, iya. Nah, ini filosofinya ke sana. Baik, kalau kita teruskan masalah keikhlasan tadi, dari segi definisi ya, ikhlas di situ kan sesuatu yang tidak ada pengaruh, kaitan dengan perbuatan, dengan amal, yakni amal yang tidak ada pengaruh lain selain Allah, itu namanya ikhlas. Ya. Kalau masih ada tujuan lain, ingin pujian orang, ingin dilihat orang, ingin pimpinan tahu, calon mertua tahu, ini nggak ikhlas ini. Itu yang kemudian tadi disebut transaksional Ya, tadi. transaksional tadi. Iya, iya. Nah, Allah itu maha suci, maka Allah hanya mau menerima amal suci. Lah, amal suci itu adalah amal ikhlas. Nah, ikhlas itu perbuatan yang tidak ada tujuan lain selain Allah. Itu ikhlas. Jadi semua hal. Makanya, semua hal, Ya, ala kulli ya. hal Allah di depan. Faman kana yarju faman kana hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Kata Nabi, siapapun niat atau hijrahnya hanya kepada Allah dan Rasulnya saja, fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Ini langsung jawabu syarti. Kalau saya mengartikan pasti akan berhasil. Pasti akan berhasil. Ya, Apa yang kita tuju pasti akan berhasil. Tapi wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha awim mur'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tapi kalau tujuannya dunia, maksudnya dunia ini selain Allah ya.
ya dunia lah, jabatan, rezeki segala macam itu dunia. Kalau hanya itu saja, fa hijratu ila ma, itu ada ma di situ. Ma itu lil'am. Artinya apa? Ya kadang berhasil, kadang enggak. Seandainya berhasil itu namanya istidraj. Nah ini makanya penting sekali kita paham tentang masalah keikhlasan ini. Dan kemudian yang ingin saya katakan bahwa budaya ini adalah, apalagi pewayangan sini ya, ini adalah bukan budaya yang sangat identik dengan perjuangan atau dakwah para wali songo. Saya sebagai pimpinan atau sebagai ketua lembaga dakwah di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, ya jelas di sini kita punya punya platform namanya. Kita punya standar bahwa dakwah kita itu diantaranya apa? Saya sebagai pimpinan atau sebagai ketua lembaga dakwah di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, ya jelas di sini kita punya punya platform namanya. Kita punya standar bahwa dakwah kita itu diantaranya apa? Yang mengadopsi ya dengan budaya lokal. Ya budaya lokal itu diantaranya adalah wayang, gamelan. Kenapa dulu kita nggak ikuti wali songo? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah di situ ya dengan arif, dengan bijak, dengan lemah lembut, dengan kata-kata yang baik, bahkan juga dengan keindahan. Ya, dan keindahan. Dengan kesenian. Wajadilhum billati ahsan. Seandainya pun ada perdebatan itu, maka perdebatlah yang dengan yang baik gitu. Inilah pentingnya standar kita dalam berdakwah, wabil khusus Nahdlatul Ulama selalu mengedepankan uswah. Uswah di situ selalu mengutamakan dirinya dulu. Ibda binafsik. Jangan lagi kita berbicara kepada orang lain padahal kita sendiri belum selesai. Nah ini kabura maqtan indallah, kata Allah kan gitu dalam Al-Qur'an. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Allah murka kalau kamu hanya bisa bicara tapi nggak ngamalin. Nah, ini kabura maqtan, maknanya Allah murka, itu nggak main-main. Makanya jadi pendakwah itu ya hati-hati. Ini kalau kita standarnya demikian, apalagi kalau standarnya itu standar emosional. Itu sejauh ini yang saya baca, saya pelajari dalam keterangan apapun, kitab apapun, nggak ada kita berdakwah itu dengan keras. Amar ma'ruf ya bil ma'ruf, nahi munkar ya bil ma'ruf. Amar ma'ruf perintah kebaikan ya dengan kebaikan, nahi munkar perintah melarang keburukan ya bil ma'ruf dengan tetap dengan kebaikan. Makanya kalau ada orang yang berdakwah dengan kekerasan, berdakwah dengan provokasi, saya mau tanya itu ikut siapa? Rasulullah sendiri itu yang mengajarkan bahwa dalam berdakwah itu ya antum tub'atsu muyassirin wala yub'atsu mu'assirin, ya. Ini kan seperti itu. Demikian. Ya. Dalam konteks ini saya tertarik sekali tentang bahwa tujuan apapun dan ketika berhadapan dengan apapun caranya adalah cara yang baik. Ini yang ingin saya garis bawahi, nanti berkaitan dengan bagaimana kesenian berperan di situ, karena saya kira kesenian juga bermain di wilayah itu, wilayah yang baik-baik atau diniatkan untuk baik-baik semacam itu, atau bagaimana Mas Yudi? Menurut Mas Yudi bagaimana? Kalau kita mau coba larikan ke kesenian ini sebagai sesuatu yang halus lembut. Gini Mas Benang, nyambung dengan keikhlasan tadi ya. Di dalam memilih pilihan hidup ini, itu kan sebenarnya sudah muncul dari hati kita sendiri. Jadi seperti misalnya mbak-mbak ini, saya memilih menjadi profesi dalang, pengrawit, itu kan sudah ada pilihan di sini. Artinya karena dia sudah memilih sebuah pilihan dan dia bulat, ini sudah tidak ada hal yang mengganjal lagi. Misalnya, kalau misalnya ada dalang misalnya diminta untuk pentas mendalang, ini kan sudah satu arah. Ya satu arah. Sehingga di sini sudah nggak ada gerak lagi. Nah, kecuali Mas Anang, kalau wong dalang kok disuruh gali sumur misalnya, ini bukan paknya, bukan pilihan dia kok. Sehingga
tanpa disuruh pun sebenarnya keikhlasan itu sudah muncul. Tapi kalau disuruh gali sumur mertuanya kan nggak apa-apa Mas. Itu kan sifatnya membantu. Tetapi kalau kita bicara pilihan tadi, tetap itu saya bukan tukang gali sumur. Jadi seperti itu. Nah, saya pikir di dunia lain, artinya di bidang lain itu sama. Kalau misalnya mbak-mbak ini enggak memilih ini profesi saya di kesenian, lah dia disuruh dandan dari pagi di toaleni dari pagi nunggu sampai segini, jelas udah nggak betah kan Pak ya. Tapi karena itu sudah pilihan profesi, gitu. Nah itu, ini yang berikutnya Mas Anang, bahwa karena di strata manusia itu ada kewajiban-kewajiban dan tugas-tugas yang memang sudah dipilih, sehingga seyogianya lagi nih, tadi melihat apa yang disampaikan Pak Yai tentang keikhlasan tadi, bahasa Jawanya nggak perlu gerundel lagi selama Anda masih menjadi ini menjadi profesi dan pilihanmu gitu. Jadi bukan kok saya bukan kok saya terus berarti Mas Yudi ini nggak pernah hitung-hitungan. Saya jujur, saya nggak pernah hitung-hitungan. Jadi saya itu hidup ya sudah. Kalau saya misalnya selama ini saya tukang ngamen di kesenian, saya disuruh sini ya saya ikhlas. Gitu loh. Artinya tidak ada di situ jawaban yang berbelit-belit tadinya saya bilang. Saya pentasnya di mana? Di syuting enggak? Saya enggak pernah. Gitu loh. Kalau perlu, ya maaf ya. Dalang dulu, Pak Yai, kalau dalang namanya kalau nyadran atau bersih desa tuh, mayangnya malah di kuburan kok. Iya. Di apa? Kalau Jawa punden ya atau apalah gitu. Nah, nyambung sampai dengan Pak Yai tadi. Di sini Mas Anang ini yang diperlukan sebuah keikhlasan tadi. Dan Anda jangan merasa disalahkan orang karena itu sudah pilihan. Gitu. Saya pikir itu tertangkap. Sejalan sesungguhnya. Jadi bagaimana untuk tidak melakukan klaim atas hal dan juga tidak mengeluh atas takdir atau atas mungkin dalam bahasa ini istiqomah terhadap sesuatu yang memang ditakdirkan menjadi bidang yang harus dijalani. Menarik sekali, nanti kita akan lanjutkan, tapi kita jeda sejenak. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Wayang dan Dakwah. Pemirsa, masih bersama Wayang dan Dakwah. Kita masih punya sedikit waktu. Saya akan ke Mas Yudi. Mas Yudi, agak singkat untuk semacam, ya bukan kesimpulan, tapi kira-kira seperti apa untuk menggarisbawahi perbincangan kita? Saya pikir sederhana, dan memang kita sederhanakan saja, walaupun melik ya. Mari kita belajar ikhlas itu dari segala sisi. Dimulai dari, muncul dari hati kita, untuk melakukan apa saja yang kita yakini, Pak. Itu adalah sebuah kebenaran. Karena di dalam diri manusia, benar dan keliru atau salah tadi, itu sebenarnya sudah ada ukuran, muncul dari sini. Selama kita melakukan, sudah muncul ini dengan keyakinan benar. Saya yakin, ayo kita lakukan dengan penuh keikhlasan. Pak Yai, untuk membungkus ini semua dari sisi tuntunan. Untuk kita bisa ikhlas itu ya kita harus betul-betul paham diri kita. Bahwa kita ini tidak ubahnya seperti wayang. Kita bisa bergerak, bisa apapun itu, semua yang menggerakkan dalang. Masa yang gerakin dalang kita yang minta bagian? Masa semuanya yang gerakin Allah kita minta tuntut kepada Allah? Ini kan namanya nggak pantas lah. Jadi orang bisa ikhlas itu ketika dia masuk di wilayah arafah nafsah. Orang yang kenal dirinya. Kalau dia kenal dirinya, faqad arafa rabbah. Pasti dia kenal Tuhan yang ngurus dia. Nggak pantas kita ini nuntut apapun dari Allah, nggak pantas kita minta apapun dari dia. Itulah seperti wayang. Maka hidup ini
kita harus berlaku seperti ubahnya wayang. Mengikut apa kehendak dalang. Iya, iya. Mas Yudi ada yang ditambahkan mungkin? Cukup. Masih ada waktu? Ada waktu saya. Jadi mungkin di samping kelas tadi, bahwa kita di dalam tatanan kehidupan ini tugas kita semakin berat. Tugas berat apa? Kita harus mampu, rasa kita tadi Mas Anang, itu harus kita tularkan kepada generasi kita. Nah, ini yang berat. Karena apa? Tanpa kita Mas Anang, generasi kita nanti akan tidak orang yang akan menjadi orang yang tidak nerimo terus. Akhirnya isinya hanya protes. Nah ini yang mari kita tanamkan. Maka perlu keteladanan itu tadi. Iya, keteladanan tadi. Saya pikir itu. Iya. Ini muda semua kan? Iya. Dalangnya muda. Dalangnya masih muda. Masih milenial. Masih milenial ini. Salah ya. Makanya tadi percontohannya hero, apa Superman gitu ya. Itu Bambang Kandiowo itu semacam Superman atau Ultraman dan teman-temannya itu. Pemirsa, tanpa terasa kita hampir sampai di penghujung acara. Saya akan menyapa tamu-tamu kita dulu. Yai, terima kasih telah hadir di Wayang dan Dakwah, Mas Jatuh Yudianto, dan tentu teman-teman Wani Tombok dan Nisruni Widawati. Ada satu yang saya catat tentang keikhlasan, bahwa bagaimana tidak ada pendakuan atau pengakuan atau klaim. Maka saya menjadi teringat pesan Dalang Sepuh bahwa wayangan adalah tentang wayange katon dalange wayange katongton dalange ora katon. Jadi keikhlasan dalang ketika wayang-wayang sudah hidup di layar dan dalang sama sekali tidak nampak di sana. Mungkin kita juga bisa belajar dari situ. Itu sebagaimana Pak Yai Agus Salim tadi menyampaikan bahwa manusia hanya mengikut kemauan dalang. Semacam itu kemampuan Tuhan. Kami kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Sebelum kita akhiri, mari kita saksikan lanjutan kisah Bambang Kandiowo oleh Dalang Nisruni Widawati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dikondhangake yen Bambang Kandiowo dadi pandekar pahlawaning bangsa. Nanging sejatine Kandiowo kuwi ora ana, sing ana mung Wara Srikandi. Iya. Wis ben. Menungsa padha ora weruh marang laku darmane sampeyan Denayu. Nanging Gusti ingkang akarya jagat boten badhe klentu anedhakaken ganjaran.